Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Abdul Ghani, founder Sahabat Sinergi Billionaire Team. Salam sukses luar biasa dan selalu jadi yang terbaik. Oke, sahabat semua, kali ini saya akan menelpon seorang leader yang sangat luar biasa, seorang mantan karyawan, lulusan santri juga. Alhamdulillah, setelah beliau menjalankan bisnis Sinergi Eco Racing, beliau saat ini udah tembus rumah 1 miliar. Nah, siapakah beliau? Yaitu Leader Ihsan. Kita cek video berikut ini dulu. Alhamdulillah, hari ini tanggal 21 November 2019 saya berada di Malaysia, dan tepatnya di depan Twin Tower nih. Ini adalah statisan yang hanya hitungan bulan sudah tembus video, dan pada hari ini video tembus di podcast 4 kilo satu senilai 500 juta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang Ihsan? Alhamdulillah, dahsyat. Alhamdulillah. Siap. Di sana sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Kang Ihsan. Mantap. Oke. Siap gini ya, Kang Ihsan. Kan banyak orang yang lihat nih, Kang Ihsan sekarang udah tembus rumah 1 miliar ya. Banyaklah hal-hal yang mungkin Kang Ihsan udah wujudin ya, seperti halnya jalan-jalan ke luar negeri, umroh bersama keluarga dan lain sebagainya. Banyak yang mungkin bertanya-tanya, emang gimana sih cara jalankan bisnis ini, apa caranya Kang Ihsan gitu, profil beliau kayak gimana gitu, banyak yang nanya. Untuk itu silakan Kang Ihsan share biografi Kang Ihsan dulu sebelum join Eco Racing seperti apa, hingga akhirnya terbuka hati untuk memahami bisnis ini, dan alhamdulillah saat ini udah sukses gitu. Oke, terima kasih atas waktunya nih Kang Dani ya. Siap, sama-sama. Jadi ketika saya pertama sebelum diperkenalkan dengan bisnis Eco Racing ini, emang latar belakang saya itu seorang santri ya, meskipun santrinya santri Badung. Santri Badung, siap. Santri nakal ya, jadi sering main ke sana kemari juga. Nah, waktu di pondok juga saya melanjutkan kuliah ya, setelah sekolah melanjutkan kuliah, tapi hanya kuat 1 tahun. Nah, karena apa? Karena orang tua nggak punya biaya lagi, sedangkan adik saya lagi di pesantren perlu biaya dan juga sekolah masih yang perempuan. Nah, karena itu ya akhirnya saya langsung yaudah saya mending nyari kerja aja gitu, kayak kebanyakan orang. Supaya apa? Supaya bisa dapat duit, saya bisa bayar hutang saya sendiri gitu. Waktu itu saya punya utang nyampe 4 juta. 4 juta. Masalah itu 4 juta kalau seukuran anak santri ya, yang biasa dikasih bekal terus ya tiap minggunya, itu waduh gimana cara bayarnya gitu. Iya, benar-benar. Nah, akhirnya saya berangkatlah ke salah satu kota ya di Jawa Barat juga, di Kerawang. Dan waktu itu saya juga sambil mondok juga, cuman sambil nyari kerja gitu. Nah, di sana saya nggak langsung dapat kerja. Karena apa? Karena pengalaman saya gimana caranya mendapatkan pekerjaan itu emang nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. Apalagi nggak ada koneksi, nggak ada kenalan ya. Siap. Nggak ada kenalan gitu. Nah, akhirnya saya di sana terus belajar gimana caranya untuk melamar kerja, terus melamar kerja ke beberapa perusahaan, hingga akhirnya dalam waktu 6 bulan saya nggak dapat kerjaan. Gitu. Hampir habis SKCK, hari terakhir SKCK habis. Siap. Alhamdulillah diterima juga kerjaan. Alhamdulillah. Perusahaan pabrik makanan. Gitu. Waktu itu UMR-nya sekitar 2.800.000-an lah. 2.800.000, ya. siap. Di sana saya kerja 1 tahun setengah ya. Di sana ya alhamdulillah selama 1 tahun setengah itu saya juga bisa ngasih ke orang tua, ngasih ke adik juga gitu. Tapi ya 1 tahun setengah itu orang lain diangkat jadi karyawan tetap, saya habis kontrak. Hingga akhirnya
nyari lagi kerja lagi gitu. Jadi habis kontrak itu ya saya nyari kerja lagi, nggak ada yang nyanggut-nyanggut gitu. Iya. Sama juga selama 6 bulan lagi saya nganggur di Kerawang, nggak dapat kerjaan juga gitu. Yang ada ngabisin duit sisa kerja aja gitu. Betul. Nah alhamdulillah setelah itu saya dapat juga kerjaan di pabrik otomotif ya, di daerah Cikampek. Dan di sana saya hanya bertahan 1 tahun gitu, meskipun waktu itu kontraknya 1,5 tahun ya. Nah, karena apa? Karena waktu itu saya merasa udah nggak nyaman juga dengan lingkungan sekitar ya. Banyak juga misalnya orang-orang yang udah senior di kerjaan, tapi mereka selalu menyuruh saya terus ya, tapi mereka sendiri malah main gitu, malah asik ya di pos itu pada pagi malam-malam gitu. Nah, jadi misalnya ada kecemburuan sosial, kok saya terus sih yang disalahin gitu, saya terus yang harus kerja gini dan mereka malah santai gitu ya. Akhirnya saya coba membuka diri, gimana caranya sih saya bisa lebih bebas, lebih freedom gitu ya, lebih gimana ya, jadi hidup itu nggak banyak tekanan gitu, tapi bisa ngalir dengan sendirinya. Gitu. Siap. Kayak pengusaha gitu kan. Jadi saya coba cari-cari di informasi di Facebook, di Instagram. Ketemulah gitu sama yang namanya Kang Dani Abdul Ghani. Siap. Waktu itu saya pernah lihat, wah Masya Allah ya, di bisnis sebelumnya 1 minggu tembus 4 juta gitu. Nah saya di sini gitu cuman 1 bulan 4 juta, kan aneh juga gitu. Di sana itu saya juga berpikir lagi, saya capek-capek gini dapat sebulan cuma segini, tapi ini orangnya orang Singaparna juga gitu. Karena ini orang Singaparna, umurnya masih di bawah saya, kok bisa penghasilannya lebih dari saya gitu. Nah ini yang bikin penasaran saya, gimana sih kok saya jadi lebih tertarik gitu untuk mendapatkan penghasilan seperti itu. Apalagi waktu itu ya Kang Dani juga ya punya mobil kan, waktu itu Yaris, meskipun waktu itu nggak tahu ya itu mobilnya mobil hasil dari gimana gitu ya, tapi ya istilahnya dalam waktu sekian bulan bisa dapat. Nah dari sanalah istilahnya saya mulai mempelajari, membaca-baca informasi-informasi ilmu yang dibagikan oleh Kang Dani, hingga akhirnya makin penasaran lagi ya. Ya setelah makin penasaran lagi, situasi di kerjaan juga udah nggak mendukung gitu, orang-orang udah nggak, istilahnya saya jadi kurang respect lah kepada mereka juga gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk resign, saya titik mau fokus belajar jadi pengusaha gitu. Kerja aja waktu itu saya nggak punya pengalaman, karena saya emang di lingkungan pesantren orang-orang yang kerja saya diajarin. Apalagi nih di dunia bisnis, orang saya nggak ada pengalaman, tapi kalau misalnya saya berada dekat orang-orang yang sudah ada pengalaman dalam dunia bisnis, insya Allah saya pasti bisa. Siap. Gitu. Jadi itu prinsip saya, jadi saya langsung ya memutuskan resign, ya saya langsung ikutlah misalnya belajar bisnis bersama Kang Dani juga gitu ya waktu itu. Nah tapi misalnya kurang greget dari hasilnya juga gitu. Kurang gregetnya itu misalnya kalau 1 tahun saya belajar mengembangkan bisnis gitu ya, sama yang ikutin alur-alur seperti Kang Dani, tapi yang ada boncos gitu ya. Siap. Kenapa uang saya di ya sisa-sisa kerja itu nggak ada lagi gitu ya, tinggal 3 juta lagi gitu. Tapi saya juga berpikir, ya Allah gimana caranya nih, saya pengen misalnya tahun depannya saya pengen nikah, kemudian orang tua rumahnya udah bertahun-tahun gitu kan ya. Saya juga sedih, gimana ini orang tua nggak kerja, nggak punya penghasilan, tapi rumahnya belum beres-beres gitu. Nah ini kakak-kakak saya udah pada nikah, sedangkan saya sendiri yang belum nikah, yang emang tanggung jawab saya juga untuk membahagiakan kedua orang tua gitu. Nah saya punya tekad keinginan yang seperti itu, apalagi orang tua juga pernah berkata seperti ini gitu, ya Allah mudah-mudahan, kita sering berdoa juga gitu, mudah-mudahan kita keluarga bisa berangkat umroh berjamaah gitu. Entah dari mana, dari siapa, pokoknya insya Allah pasti dapat. Nah itu misalnya pernah yang saya dengar dari orang tua saya, dari ibu saya, yang jadi misalnya keyakinan saya, yakin suatu saat saya bisa menggapai impian tersebut
gitu. Hingga akhirnya, tapi ya sebelum itu karena emang situasinya tidak memungkinkan, gitu, hasilnya nggak ada, ya akhirnya saya sama Kang Dani juga kan daftar dulu Grab ya. Itu waktu itu lagi minus. Keinginan tinggi tapi hasil dari kenyataan nggak ada, gitu kan. Nah di sana saya daftar Grab sama Kang Dani juga, baru sehari ya udah saya coba Grabnya. Alhamdulillah sekali nyoba Grab sambil hujan-hujanan ya, naik motor fiction itu cuma dapat berapa, 2.500 hujan-hujanan loh Kang. Waktu di Garut ya itu. Nah setelah itu daftar pas mau ngambil besoknya, pas mau ngambil jaket sama helm itu yang dari Grab itu, ya ada telepon juga kan dari dari Pak Sunario gitu sama Kang Dani. Nah Kang Dani suruh datang ke sana, sedangkan Kang Dani nggak ada motor gitu kan. Nah tapi Kang Dani juga besoknya mau pulang ke Wonosobo. Nah gimana lagi gitu, saya juga diajak sama Kang Dani, ya mau ke sana, saya nggak banyak mikir, oke ayo, yang penting siapa, karena emang hobi saya sambil jalan-jalan juga gitu. Tapi gimana nanti aja lah, informasi dari sana katanya ada peluang yang lebih bagus gitu. Pengen dapat mobil, katanya Kang Dani bisa balik lagi mobilnya, karena mobil yang kemarinnya kan ditarik lagi sama leasing gitu. Makanya kapok masuk riba bos. Masuk riba. Nah seperti itu. Jadi setelah itu kan ya saya berangkat langsung ya, nggak banyak mikir waktu itu ya Kang Dani. Jadi jam 5 ditelepon, maghrib sama Kang Dani langsung berangkat ke Bandung gitu. Di sana diperkenalkan dulu sama siapa, Pak Sunario, ya suruh ngopi-ngopi dulu lah, santai gitu kan. Ya dilihatin seperti apa ini penjelasannya, bisnis ini gitu kan. Tapi saya cuek-cuek aja gitu. Kenapa? Karena ini jelasin apaan sih, nggak jelas, saya mau mending main HP aja gitu. Iya, kelihatan banget gitu, kayak yang nggak menghargai gitu. Tapi kalau misalkan saya lebih menghargai orang yang ada di depan saya gitu. Jadi ya saya juga sama sebenarnya, males gitu, ini apaan sih, nggak jelas gitu. Tapi karena saya menghargai, ya udah tanya-tanya aja gitu. Seperti itu. Jadi saya pas dilihatin juga sama Kang Dani, pas setelah itu ya, saya kan nggak terlalu paham gitu. Nah tiba-tiba sama Kang Dani kan disuruh ini, bos kamu ada uang nggak? Berapa? Segini. Aduh uang saya tinggal segini lagi bos, 3 juta lagi, gimana? Saya kan takut gitu, takut gagal. Orang kemarin aja bisnisnya boncos gitu. Penghasilan nggak ada gitu ya, kecukupan sih paling cuma buat rokok doang, buat rokok sama makan ya. Siap. Jadi saya bingung juga gitu dari sana itu. Tapi akhirnya Kang Dani meyakinkan saya gimana caranya. Pokoknya saya jamin kalau misalnya uang nggak balik modal, nih seganti 10 kali lipat. Wah, 10 kali lipat. Ya, karena itu saya udah pusing bos. Itu saya udah pusing, udah yang nagih utang tiap hari, terus kemudian pokoknya banyak problem. Nah intinya ini satu-satunya jalan nih gitu. Kalau misalkan nggak diambil ya sayang gitu. Akhirnya ya udahlah, nanya ke Kang Isan kan, punya uang berapa? 3 juta. Ya udah 2 juta daftarin ke Eco Racing. Nah nanti kalau nggak balik modal gimana? Ya udah ganti 10 kali lipat, gampang. Padahal saya juga tahu sendiri kan lagi gitu kan kondisi. Tapi Kang Isan yakin juga gitu, karena memang saya nggak ada pilihan lain, dan saya bener-bener udah yakin aja di sini, bismillah pasti ada jalan. Saya yakin bahwa bisnis sinergi ini adalah jawaban dari doa-doa saya gitu. Akhirnya ya mau nggak mau yakinin aja orang yang saya kenalin. Dan itu meskipun nggak paham langsung presentasi kan, meskipun belum join langsung presentasi. Belum join langsung presentasi, udah siapin strategi gimananya. Saya mah Siap. nggak paham gitu. Ya udahlah ikut aja gimana caranya sih. Yang penting mah pokoknya saya harus sama juga lah ya. Kang Dani sukses, saya harus sukses gitu. Siap. Tapi dari selain itu ya istilahnya saya juga harus mengikutin apa kata Kang Dani, mengikutin ya trust to leader lah istilahnya. Seperti itu. Jadi saya belajar lagi, oh iya siap deh, saya yakin pasti bisa juga gitu. Apalagi pas diliatin video ya, video dari KPR ini. KPR ini. 3 bulan dapat 7 mobilnya, 2 Pajero. Nah itu makin geleng-geleng kepala saya. Bisnis apa ini ya Allah, ini segini-gini amat rewardnya gitu kan, jarang-jarang gitu. Nah dari sana
ya saya mulai punya keyakinan, wah ini 3 bulan 7 mobil 2 Pajero, saya 3 bulan 1 aja, alhamdulillah. Satu aja, tapi kepikirannya bisa atau enggak pasti ada kayak gitu. Cuma kadang-kadang kan Kang Ihsan juga ke saya, bos saya bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa. Jadi berapa kali ngeyakinin gitu. Tapi misalnya ragu juga masih ada gitu di pikiran itu. Tapi yang saya lihat juga di sana ya nggak masuk pikiran juga gitu. Nah, lebih meyakinkan lagi kan, oke, coba besok kita langsung ke kantor sinerginya. Nah, itu mobil katanya udah disiapin. Kata Pak Naryo, mobil ini udah disiapin nih, mokes sama big mokesnya nih, Pajero-nya. Wah, saya bener nggak deh? Ya cobalah, saya datang ke sana ya bareng-bareng kan, kita bareng-bareng ke sana. Nah, di sana, tapi di perjalanan juga saya coba juga presentasiin gitu kan, hubungin aja siapa aja lah yang saya kenal. Nah, ini kayak Kang Aceng gitu kan, siapa lagi, Kang Aab. Ya itu. Jadi baru pertama join ya waktu itu, pulang dari kantor baru daftar. Terus pulang tengah malam kan ya. Terus saya ke Kang Ihsan, sayang nih waktu daripada istilahnya kita dari Bandung langsung ke Tasik, mending kita cari tahu dulu nih orang Bandung atau orang Garut siapa kek yang Kang Ihsan kenal, kita prospek aja langsung gitu. Akhirnya Kang Ihsan kontak-kontak dulu. Sampai kontak-kontak juga gitu. Jadi setelah datang ke kantor juga, wah ini makin yakin mobil udah siap nih, kita foto dulu dong. Pajang dulu gitu kan, nggak apa-apa lah, mimpi dulu gitu. Mimpi itu gratis. Nah, setelah dari sana ya emang sebelum pulang ya sayang juga kan. Saya punya kenalan di daerah Bandung, daerah Garut. Oh ya, saya coba telepon gitu. Telepon teman saya, tadinya orang Garut, oh dia lagi ada di Bandung gitu. Datang ke sana, ke kantor kontakannya, balik lagi itu bos ya. Jadi muter balik, jadi udah jalur kemana gitu. Ternyata orangnya di belakang gitu. Akhirnya balik lagi, lumayan berapa menit lah ya. Berapa menit lah. Tapi setelah datang ke sana ya malah ditolak gitu bos. Penolakan pertama. Siap. Penolakan pertama, alhamdulillah itu penolakan pertama. Tapi saya yakin sama Kang Dani juga lah, masih banyak kok orang yang misalnya belum bisa presentasi juga. Lanjut lagi di perjalanan, di stop dulu di rumah Garut, masih di Kro. Iya, masih di Kro, Garut. Naik motor kan karena ngantuk, saya juga sambil ngopi. Kang Dani tiba-tiba udah nyiapin produk sama Flipchart. Iya, sayang. Aduh, saya bingung, gak bisa bos, gimana caranya? Ya udahlah, kamu mah dengerin aja, sudah. Nih saya mau datang sana, lihat. Oh, nah, Kang Dani langsung presentasi juga kan, gitu. Tapi nggak tahu gimana itu orangnya udah dikasih pil juga, sampai sekarang nggak join-joinnya. Iya, soalnya salah takaran bos. Satu pil Eko Mobil malah full kan, seharusnya satu pil kan 20 liter. Jadi kita kan nggak dikasih tahu takarannya gimana, manfaat produk gimana, yang dikasih tahu cuma ribu doang kan, 300 kiri 300 kanan. Ya udah, modal keyakinan, modal pelicat aja gitu. Iya, jadi seperti itu. Jadi nggak tahu gimana bisanya bener atau enggaknya takarannya gitu kan. Ya dikasih aja, tapi nggak tahu hasilnya juga, emang nggak ada hasilnya katanya ya. Sampai sekarang ya kurang tahu sih, nggak ada informasinya. Tapi nggak sampai di sana kita langsung berangkat lagi pulang gitu ya. Tiba-tiba tadinya saya pengen tidur bos. Itu langsung prospek lagi bos. Jadi ke rumah kita ganti motor punya saya. Ganti motor kita cari ke warung, di warung prospek lagi. Terus kemudian ke Tasik kota, ada yang dari Tangerang kan pulang berangkat ke Tasik. Karena kata saya sebulan bisa mobil gitu. Datang ke Tasik lah gitu. Nah, cuma nyampenya kan subuh. Nyampenya subuh. Sayang nih waktu gitu. Cari lagi siapa nih yang bisa ditemuin gitu. Di Tasik kota kita temuin Kang Nandar. Datang ke sana juga kan jam 4. Jam 3:30-4-an. Kan saya tidur dulu di teras. Tidur dulu itu, tidurnya sampai viral bos itu bos. Merintis. Jemput dulu itu yang dari Tangerang gitu. Tapi pas giliran udah subuh ya Kang Dani presentasi, ya saya karena emang
gimana ya, keyakinannya masih kurang lah sama Kang Dani. Jadi udah ngantuk tuh tidur dulu gitu bos. Nah. Tidur, udah tahu-tahu udah beres, katanya gimana join nggak? Oh nggak, waduh nggak apa-apa lah, lanjut lagi gitu kan. Iya, pokoknya seru lah. Kalau misalkan bicara sejarah dulu, kita seru banget gitu. Karena memang perjuangannya bener-bener fight gak bisa-bisan gitu. Mungkin Kang Ihsan juga lagi lelah, lagi capek, baru tidur sejam, dibangunin, ayo berangkat lagi kemana? Prospek lagi kemana? Ayo ke sana gitu. Jadi saya tuh terasa dipaksa terus gitu. Ini gimana, ini nggak ada capeknya nih orang gitu. Saya aja kalau kerja udah beres segini udah istirahat dulu gitu kan. Suruh berangkat lagi ya, tapi ya emang dijerumuskannya kepada hal-hal yang baik gitu. Katakan lihat aja, pokoknya nanti hasilnya, jangan lihat sekarang, lihat hasilnya nanti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan gitu. Nah jadi pas pulang ke rumah juga ya bos ya, pulang ke rumah saya tadinya mau ganti baju, mau makan dulu, malah diprosot juga ibu saya gitu. Ya, join juga. Belum punya komisi, belum punya apa-apa gitu. Ibu saya minta joinnya juga modalnya setengahnya dari saya gitu lah. Ini buat akomodasi gimana gitu bos. Jadi bingung sendiri juga. Nggak apa-apa lah pokoknya, daftarin aja. Tapi uang sisa lagi 500.000 itu buat kita makan bersama, buat bensin bersama. Pokoknya gimana caranya tiap hari dapat komisi, karena nggak tahu besok bisa makan atau enggak gitu. Soalnya nggak punya duit. Jadi sisa uang saya segitu lagi bos, saya perasaan tuh makin bingung juga. Ini uang udah hampir nol ya, udah didaftarin, ditambah buat orang tua juga buat daftar, ini sisa segini. Kalau udah habis, karena emang pikiran saya bos, ketika emang dari kerja ya, saya gak mau punya hutang sepeser pun lagi. Betul. Gitu. Karena emang pengalaman sebelumnya di pesantren punya hutang, gitu. Karena emang udah punya penghasilan, saya gak mau punya hutang sepeser pun lagi. Tapi pas nganggur gitu ya sisa segitu bingung juga gitu, was. Gitu. Tapi alhamdulillah ya, akhirnya perjuangan kita dibayar, di mana saya 40 hari mobil cash keluar gitu. Dan Kang Ihsan juga, kira-kira saya bos kapan ya bisa tembus 3 bulan gitu. Nah Januari tembus, yang bener bos, kayaknya lewat, jaringan juga masih segini, Januari tembus. Jadi sama Kang Dan itu diyakinin terus ya, diyakinin habis-habisan gitu. Apalagi pas sudah dapat mobil gitu kan, saya emang belum bisa mobil, diajarin ya. Pokoknya Kang Dani bagian presentasi, saya bagian nyetir lah. Kalau naik motor saya bagian nyupir. Ya itu sebetulnya udah dapat mobil. Sebetulnya saya was-was juga, udah mau mobil baru pakai, mobil sendiri kan. Terus kalau misalkan saya yang nyetir, saya nggak bisa online. Nah kalau misalkan Kang Ihsan nyetir, belum bisa nyetir. Tapi ya mau nggak mau ya udahlah, Kang Ihsan aja belajar dan sebagainya. Kebut-kebutan lah sampai Bituban. Sampai Bituban, baru juga bannya sehari diganti ya bos ya. Masya Allah. Tapi itu saya juga sempat berpikir juga gini, ini kos saya terus yang nyupir ini, kapan saya prospeknya? Ya udah nggak apa-apa katanya, lanjut aja. Pokoknya nanti juga kalau udah nyetir, udah biasa nyetir, nanti juga pas udah punya mobil sendiri udah biasa aja. Pokoknya pasti dapat mobil. Siap bos, saya laksanakan aja, saya ikuti arahan dari Kang Dani seperti apa gitu ya. Mantap pokoknya. Jadi ada keseruannya juga ya bos ya. Jadi istilahnya kepedihannya hampir nggak ada ya, pedih mah ya, paling pedih mah ditolak sih bos. Iya, ya pedihnya yaitu capeknya kita gitu. Gak dianggap pedih kalau saya gitu bos. Oke, siap. Gitu. Jadi kadang waktu naik motor juga kan, sebelum dapat mobil ya dari Obor juga kan, seminggu tuh 3 kali bolak-balik Tasikmalaya. Hampir 5 kali bos, sampai 5 kali, sampai hujan-hujanan, sampai kebanjiran, sampai sakit juga tetap berangkat. Wah luar biasa pokoknya, emang kenangan yang nggak akan terlupakan, karena itu yang membawa kita sekarang gitu, itu yang membawa kita sekarang. Tapi ya emang karena dibikin happy juga gitu, dibikin happy dari awalnya ya, meskipun hujan ya kita maksain sambil happy lah. Emang kepengaruh ke badan juga, kurang sehat lah gimana, tapi ya lihat aja fight hasilnya nanti akan luar biasa gitu. Dan alhamdulillah bos, di kampung saya nggak ada yang join gitu. Ya karena apa, saya nggak mau presentasi di kampung lah, biarin aja. Tahu-tahu
aneh gitu bos. Oh, kapan ini dapat mobil, dari mana gitu ya. Udah gitu beberapa bulan kemudian ganti lagi, makin aneh lagi gitu. 5 bulan ya, 5 bulan, 3 bulan Mobilio, terus 5 bulan berikutnya Pajero ya. Iya. Jadi waktu Terus, itu kan saya masih jomblo juga. nah itu respon orang tua. Kan Kang Ihsan pulang malam ya, dapat Pajero itu pulang malam. Respon orang tua gimana pas bawa Pajero? Nah itu yang luar biasa Kang Dani. Jadi emang pas pulang dari Bandung ambil Pajero, waktu itu pulang jam 12 malam ya, pas saya ketuk pintu, emang sebelumnya udah saya kasih tahu, Ma pokoknya saya mau ke Bandung mau bawa Pajero waktu itu. Jadi pas saya pulang ke sana, saya ketuk pintu, mama ada, ya langsung saya peluk juga, masya Allah. Itu yang sangat terharu bagi saya gitu ya. Jadi baru kali itu saya bisa merasakan ya pelukan hangat dari orang tua, ya memberikan satu kebahagiaan yang luar biasa juga gitu bos. Dimana emang orang tua udah lama gak punya mobil gitu ya, apalagi ini mobilnya mobil yang kelasnya kelas di atas gitu. Keluarga kakek, keluarga nenek kan ada yang udah punya mobil bahkan ya lebih gitu bos. Jadi di sana itu mengharukan sekali gitu. Tapi ya hingga harinya alhamdulillah bisa tercapai berkat doa dari orang tua juga. Nah setelah dapat itu barulah saya impian saya membereskan rumah orang tua itu bisa terwujud juga gitu bos. Jadi yang sekian lama hampir 10 tahun bangun rumah nggak beres-beres, akhirnya dapat juga hasil dari eco racing itu. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau bicara perjuangan sebetulnya nggak bakal cukup sejam 2 jam gitu. Tapi memang tapi memang kita setidaknya pesan ke sahabat semua ya yang nonton video ini, mereka tahu gitu bahwa kita juga untuk sukses ini perlu proses, perlu perjuangan gitu. Dan alhamdulillah akhirnya bisa berhasil sampai saat ini. Nah, total nih kan Kang Ihsan udah 1,5 tahun ya bareng sama saya langsung joinnya. Total yang Kang Ihsan dapetin apa aja nih di bisnis sinergi? Kalau di bisnis sinergi alhamdulillah untuk motor udah dapet 3 ya. Kemudian Mobilio 1, Pajero 1, rumah 1 miliar 1, kemudian cruise ya, jalan-jalan naik kapal pesiar Singapura, Malaysia udah ya, udah diklaim udah jalan-jalan. Nah sekarang alhamdulillah udah tembus lagi ya, tinggal satu lagi nih insya Allah mau tembus gitu. Sama itu ya umroh ya bareng keluarga, dimana doa orang tua sebelumnya yang dulu serasa mustahil dan ternyata 1 tahun kemudian kejadian gitu. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya, sebelum corona apalagi itu bos ya, pas pulang umroh alhamdulillah 2 hari setelah pulang umroh diumumkan Arab Saudi ditutup ya untuk umroh. Nah, alhamdulillah jadi keluarga juga udah merasakan ya, orang tua ya terutama ibu saya yang emang belum pernah umroh sekalipun pengen banget sekali gitu. Tapi saya juga pengen banget gimana caranya orang tua juga, keluarga juga, bahkan guru-guru saya bisa berangkat. Dan salah satu impian saya sekarang ini gimana caranya saya ingin bisa mengumrohkan guru-guru saya yang selama ini mendidik saya gitu bos. Jadi baik itu yang di Kerawang, baik itu yang di Tasik gitu ya, ya yang pernah mendidik saya di ilmu agama di pesantren bos. Amin. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa mengumrohkan mereka juga. Amin. Tapi Amin. nggak janji ya bos ya, tapi ini impian ya bos ya. Iya. Berani bermimpi dulu, insya Allah. Insya Allah pasti ada rezekinya. Ketika kita niatnya baik, insya Allah ada rezekinya. Oke, Kang Ihsan mungkin terakhir ya supaya nggak terlalu lama juga, motivasi terakhir nih dari leader Ihsan untuk sahabat semua yang nonton video ini, biar mereka makin termotivasi lagi, makin semangat lagi, bahwa kita mampu gitu. Karena kita juga sama seperti mereka, dari minus, dari nggak tahu besok bisa makan atau enggak, dari jaringan 00 gitu, capek-capean dan sebagainya gitu. Silakan Kang Ihsan. Nah ini buat kawan-kawan semua ya yang nonton video ini, ya saran saya, motivasi dari saya, milikilah spirit internal ya. Jadi milikilah impian yang ada dalam diri sendiri, motivasi terbesar yang ada dalam internal Anda gitu. Contoh misalnya
Anda ingin membebaskan hutang, gitu ya. Kemudian Anda ingin membahagiakan kedua orang tua berangkat ke tanah suci. Kemudian kalau misalnya Anda yang masih jomblo, coba Anda ingin nikah tanpa membebankan biaya orang tua, gitu. Jadi misalnya spirit internal itu yang paling penting, gitu bos, bagi saya. Gitu. Dan kawan-kawan pun saya yakin kalau Anda punya motivasi dari diri sendiri, gitu, insya Allah kawan-kawan akan bergerak di bisnis ini akan sangat luar biasa. Gitu, bos. Oke. Artinya milikilah motivasi dari diri sendiri. Karena yang ketika Anda udah sukses, yang merasakan kesuksesan itu Anda sendiri, bukan orang lain, bukan upline Anda, bukan leader Anda. Ya, kalau Anda yang tembus mokes, yang dapat mobil Anda, gitu. Kalau Anda yang dapat luxury, yang dapat misalnya yang sukses, yang merasakan bahagia itu Anda dan keluarga Anda. Gitu. Jadi cobalah lihat di belakang layar Anda, miliki spirit internal dalam diri Anda. Siap, dahsyat, luar biasa. Oke sahabat Sinergi Eco-Racing dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, banyak sekali mungkin inspirasi-inspirasi dari video ini, motivasi-motivasi di video ini, bahwa ternyata oh gini loh ya Kang Dani, oh gini loh ya Kang Ihsan dulunya, ternyata bener-bener dari nol, merangkak dari nol gitu. Dan alhamdulillah hingga akhirnya bisa sampai sekarang dan bisa memotivasi banyak orang. Nah next, kawan-kawan yang bisa seperti itu, oke? Mungkin sekian ya kawan-kawan di video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini benar-benar bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kawan-kawan. Tetap semangat, tetap berjuang. Ketika saya bisa, Anda juga pasti bisa. Salam sukses luar biasa. Saya Dani Abdul Ghani, founder Sahabat Sinergi Billionaire Team.